lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Teman Bicara, Teman Berbagi Cerita. Jadi setelah kemarin di episode lalu kita udah datengin salah satu anak muda yang bertalenta memanfaatkan kenarsisan jadi cuan. Kali ini gak kalah kerennya, sudah ada Kak Serafin Kristabel Betricia. Beliau adalah founder Karsa Cita. Kita sapa langsung. Halo Kak Sera. Halo Kak Elin, and halo Tribuners. Kak Sera, kabarnya gimana nih? Baik, Kak Elin gimana nih? Baik juga. Terima kasih Kak Sera udah hadir di teman bicara kali ini buat berbagi sharing sama Tribuners semua. Dan Tribuners, kita bakal ngomong terkait mental health. Ini karena Kak Sera ini sangat getol menyuarakan kesehatan mental, terutama buat para anak muda nih. Kak Sera, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul banyak terkait isu-isu terkini terkait kesehatan mental untuk teman-teman muda nih. Menurut Kak Sera, mental yang sehat tuh mental yang seperti apa sih Kak? Oke, jadi menurut aku mental yang sehat itu dimana teman-teman itu bisa tahu dengan jelas kira-kira potensi teman-teman itu di mana, terus apakah teman-teman itu menjalani hidup yang beneran sehat, kayak tahu karirnya mau kemana atau tahu pendidikannya mau kemana, sehingga teman-teman itu nggak merasa bingung tentang dirinya sendiri gitu. Oke, berarti nggak bingung terhadap dirinya sendiri. Kita tahu jalannya mau kemana, terus kita passionnya di mana, sukanya di mana. Berarti kalau misalkan bingung-bingung gitu, kita masih mentalnya belum sehat, bisa dibilang kayak gitu ya Kak. Oke, Kak, melihat fenomena hari ini nih, banyak Gen Z, anak-anak muda lah gitu. Mereka tuh kadang mendiagnosis diri mereka sendiri. Wah, jangan-jangan aku NPD nih, jangan-jangan aku ada gangguan mental nih, atau gimana nih, aku mentalnya nggak sehat nih. Menurut Kak Sera nih, dari pandangan Kak Sera, melihat fenomena itu gimana sih Kak? Oke, kalau menurut aku self-diagnosis itu bukan karena mereka yang mau sok tahu atau sok pinter gitu ya, tetapi itu adalah cara mereka untuk mencari sebenarnya itu mereka itu kenapa gitu, dan apa sih yang lagi mereka hadepin. Dan mungkin seperti pertolongan pertamanya itu adalah internet yang semua orang itu mungkin bisa akses gitu ya. Nah, sebenarnya menurut aku itu valid aja, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dimana internet itu bisa menyesatkan juga loh teman-teman. Jadi nggak sepenuhnya informasi dari internet itu adalah yang benar. Dan kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya nih teman-teman Tribuners di sini udah merasa ada yang salah dengan dirinya dan mungkin berkelanjutan gitu ya dan mengganggu kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya teman-teman langsung aja ke profesional dan jangan rely on ke internet yang mungkin berpotensi untuk menyesatkan seperti itu. Karena dari profesional sendiri teman-teman bisa tahu nih faktanya teman-teman itu kenapa, dan menurut aku itu jauh lebih penting daripada teman-teman itu melabeli atau menamai diri sendiri gitu. Oke, kalau misalkan udah kadung atau terlanjur melabeli padahal itu salah diagnosis, berarti kita baiknya langsung ke profesional ya Kak Sera ya? Iya, ke profesional aja langsung, karena dari situ teman-teman bisa tahu juga tips-tips dari profesionalnya, kira-kira teman-teman itu harus ngapain aja selanjutnya. Dan kalau di internet itu kan biasanya kan tips-tips secara umum aja nih Kak. Nah, dari profesional teman-teman bisa tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan setelahnya gitu. Oke, nah Kak, kan banyak orang kalau misalkan terkait kesehatan mental tuh ada labeling, wah pasti nih ada yang nggak beres. Maksudnya kan apa ya namanya, di masyarakat tuh kalau misalkan terkait mental tuh kan kesehatan mental tuh pasti agak dikesampingkan, bukan pasti ya, dibandingkan kesehatan lain. Bagaimana cara kita nih anak muda biar gak malu datang ke psikolog? Kalau kita ke dokter biasa, ke dokter umum, orang flu ke dokter gitu. Kalau misalkan ngobati jiwa itu kan dilabeling di masyarakatnya kadang, wah nih jangan-jangan sorry tuh saya gila nih, gitu kan. Gimana kita biar gak gitu Kak? Oke, sebenarnya itu menurut aku tergantung mindset ya Kak Elin. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nggak mau dianggap gila, itu sebenarnya stepnya itu bukan kayak gitu gitu. Jadi untuk melangkah ke psikolog, menurut aku itu adalah tindakan yang berani justru, bukan tindakan yang gila gitu ya. Karena kalau misalnya nggak diobati secara langsung, itu malah cenderung akan tambah gila gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa oh ini orang kalau ke psikolog itu ada yang aneh atau ada yang error nih,
itu sebenarnya wajar-wajar aja karena kita itu kan manusia ya, kita juga punya well-being dan juga kita juga punya kondisi mental yang harus kita perhatikan karena itu adalah bentuk dari kesehatan juga gitu. Oke, jadi Tribuners ketika mungkin ngerasa ada yang kurang beres sama diri sendiri, nggak apa-apa datang ke psikolog. Benar Hal itu banget. wajar sebenarnya, kayak kita Iya. sakit flu, Iya, sakit demam ke benar dokter banget. tuh wajar banget ya Wajar sih. banget sih. Mungkin memang itu sebagian orang itu merasa itu tabu ya, tapi aslinya juga enggak kok, itu adalah wajar. Wajar aja. Cuma bedanya kalau misalkan ke dokter umum kita sakit demam, Ya. kalau ke psikolog mungkin psikolog kita aja, mental kita yang memang perlu diobati gitu kan. Benar Oke, banget. oke. Nah Kak, di era sekarang itu kan media sosial sering menjadi salah satu pemicu kecemasan. Kak, bagaimana tips dari kakak untuk tetap eksis nih tanpa kehilangan jati diri dan juga ketenangan batin? Karena kalau kita lihat medsos nih, aduh temanku udah selesai S3, aku masih jalan di tempat. Aduh temanku baru beli mobil baru, aku masih di sini aja. Nah, kita akhirnya lihat medsos tuh, aduh cemas banget gitu. Dari kakak gimana nih? Oke, sebenarnya aku nggak begitu eksis ya. Oh, gak begitu akses. Tapi mungkin beberapa tips dari aku untuk menghadapi media sosial adalah ya nggak kita pungkiri ya, media sosial itu memang mungkin aku sebut sebagai pedang bermata dua. Mungkin dia tuh bisa bikin kita merasa inspire banget, tapi kita juga bisa merasa kurang karena sosial media itu. Nah, mungkin beberapa tips dari aku. Yang pertama adalah apabila teman-teman udah merasakan sosial media ini bikin teman-teman merasa kurang, bukannya termotivasi, alangkah lebih baiknya akun-akun yang teman-teman merasa itu membuat teman-teman seperti itu, alangkah baiknya di-unfollow aja gitu. Nanti kalau misalnya udah siap baru di-follow lagi gitu. Dan yang kedua, mungkin ini pengalaman pribadi juga ya, Kak. Aku itu sempat melihat seseorang itu sebagai public figure yang sangat wah banget gitu. Dan aku juga sempat merasakan hal yang sama. Aku insecure dan aku merasa kurang. Tapi yang satu hal yang aku ingat adalah sosial media itu hanya highlight dari kehidupan orang lain gitu. Itu bukan whole life orang gitu. Jadi di media sosial kita cenderung menceritakan yang baik-baik aja kan. Dan nggak pasti kita itu tidak mengalami kesedihan gitu. Nah, hal tersebut itu mengingatkan aku bahwa media sosial ini mungkin muka depannya orang aja, tapi kita kan nggak lihat ya backgroundnya mereka itu seperti apa gitu. Nah, itu adalah kedua tips dari aku. Dan yang terakhir adalah mungkin teman-teman bisa lebih fokus ke kehidupan di belakang layar aja. Kenapa? Karena ini testimoni juga dari aku. Dulu itu aku sempat merasa bahwa aku tuh harus membuktikan ke semua orang lewat sosial media, karena ya media sosial itu yang dilihat orang-orang kan. Tapi setelah aku jalani malah aku merasa bahwa alangkah lebih baik aku membangun harga diri aku tuh di belakang layar. Kenapa? Karena dari situ self esteem aku itu naik dan aku jadi kayak merasa nggak peduli dengan apa itu aku di media sosial gitu. Dan lama-kelamaan dengan melihat media sosial dan melihat public figure yang tadi aku insecurein, itu lama-lama aku terbiasa karena aku udah memegang harga diri aku sendiri gitu. Wah, tips yang menarik dan luar biasa dari Kak Sera. Jadi kita media sosial tuh sebenarnya ya yang tampak luarnya aja, sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya. Mungkin orang itu di medsos kelihatan hahihi seneng, ternyata di belakang nangis Benar. kita nggak pernah tahu itu ya Kak ya. Oke, setuju. Nah Tribuners, jadi Kak Sera ini juga seorang duta genre. Tribuners mungkin udah sering lihat ya Malang Melintang. Kak Sera ini duta genre, sempat ikut Putri Jawa Tengah juga ya Kak? Iya, sempat. Luar biasa sekali. Nah Kak, melihat kaitan antara kesehatan mental dan dengan perencanaan masa depan anak muda saat ini, dari Kak Sera seperti apa kacamatanya? Karena Kak Sera juga duta genre nih. Oke, mungkin aku akan melihat secara generalnya duta genre aja ya. Jadi keterkaitan antara kesehatan mental dan perencanaan itu menurut aku sangat penting, yang dimana menurut aku kesehatan mental itu adalah fondasi dari segalanya gitu. Kita ambil contoh nih, misalnya nih ada orang yang udah sukses banget tapi kesehatan mentalnya itu gak diperhatikan dan dia burn out gitu ya. Itu menurut aku percuma. Kenapa? Karena
dengan orang yang merasa lelah terus atau dia yang kayak burnout terus, itu dia tidak akan mencapai potensi yang seharusnya atau yang semaksimalnya gitu. Jadi menurut aku keterkaitan antara dua ini adalah kesehatan mental itu adalah fondasi untuk kehidupan yang lebih bertanggung jawab ataupun sehat gitu. Dan juga mungkin kita kurang aware ya dengan keterkaitan dua ini. Jadi banyak sekali orang yang sepelein kesehatan mental, yang penting aku produktif gitu ya, yang penting aku targetnya nyapai terus atau goals aku itu kecapai semua gitu, yang pada aslinya itu enggak juga. Kalau kita lihat dari teman-teman yang mungkin cemas atau stres terus atau tertekan terus, mereka itu cenderung susah mengambil keputusan. Atau mereka itu cenderung bingung dengan apa yang mereka harus jalani ke depannya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh juga dari keterikatan dua ini. Dan menurut aku ya, untuk kesehatan mental itu adalah akar dari seluruh kehidupan orang gitu. Karena apabila seseorang tidak memiliki akar yang baik, nanti akan tumbuhnya juga nggak baik juga gitu. Jadi mungkin kayak tumbuhan gitu ya Kak, tumbuhan dan akarnya itu ya mental kita sendiri, sedangkan yang tumbuh itu adalah hasil dari pupukan dari kesehatan mental kita itu. Wah, luar biasa. Nah, Kak Sera, menurut Kak Sera nih, tadi kan sempat bilang banyak anak muda kadang mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Ketika anak muda, mungkin Kak Sera dan Tribuners yang muda-muda juga nih yang nonton, ketika kita mengalami kecemasan, kebingungan, apalagi di mungkin masa-masa muda, umur 20-an, Kak Sera tahu sendiri kan, banyak orang yang aduh umur 20-an bingung mau ngapain, cemas sana sini, takut ini itu, yang harus kita lakuin apa sih Kak? Jadi untuk itu biasanya disebutnya quarter life crisis ya. Betul. Ya, kalau misalnya udah sampai ke umur 20 nih, tapi belum tahu mau ngapain, itu pasti mereka akan bingung sendiri dan akan mencari-cari sendiri kira-kira itu maunya apa. Nah, kalau dari aku sendiri, aku juga pernah, karena meskipun aku belum 20 tahun nih ya Kak, tapi aku juga udah pernah merasakan hal seperti itu. Nah, untuk Tribuners yang merasa seperti itu, boleh banget nih teman-teman bisa mengeksplor lewat hobi-hobi atau lewat dari searching di internet juga bisa. Misalnya nih, teman-teman mungkin merasa bahwa hobinya itu di musik. Nah, coba aja pertajam di situ, atau misalnya hobinya di menulis buku, teman-teman bisa cari inspirasi di luar sana. Nah, dari situ itu kadang tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya itu kita belum dapat gitu. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kita merasa itu bukan kita gitu. Karena dari aku juga, Karsa Cita itu sebenarnya aku nggak kepikiran sama sekali. Jadi itu aku kepikiran itu karena aku mencoba dulu. Kalau misalnya aku nggak mencoba untuk masuk ke dunia perorganisasian, mungkin aku tidak akan membuat Karsa Cita gitu. Jadi tips aku untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dengan jati dirinya, boleh banget untuk mencoba hal baru, meskipun teman-teman mungkin merasa oh itu bukan aku, tapi cobalah, karena mungkin di situ teman-teman bisa menemukan diri kalian sendiri. Cara menemukan diri sendiri salah satunya berarti bisa jalanin hobi, mencoba hal-hal baru, jangan takut mencoba hal-hal baru. Kak Sera, kemudian terkait self improvement nih, banyak orang yang nganggap self improvement itu kita harus produktif setiap hari dari Senin sampai Sabtu dan 24 jam non-stop gitu kan. Nah menurut Kak Sera, di kapan kita harus berhenti sejenak biar kesehatan mental ini demi kesehatan mental tanpa merasa bersalah? Gimana nih Kak? Jadi memang banyak sekali orang yang miskonsepsi dengan self improvement ini. Betul. Mereka itu bilangnya self improvement itu harus sibuk dan harus toxic productivity dulu. Betul, pokoknya harus kerja terus, harus kegiatan terus. Jadi mereka itu harus mencapai titik yang mereka udah kayak toxic banget, berarti aku itu produktif gitu. Nah, padahal aslinya itu enggak juga. Self improvement itu bisa teman-teman Tribuners lakukan lewat kesadaran diri sendiri. Kalau menurut aku ya, self improvement itu nggak soal angka atau target sih, atau yang siapa yang paling sibuk gitu sih, tapi siapa yang bisa mengutamakan dirinya sendiri tapi dia tetap produktif gitu. Jadi mungkin banyak sekali miskonsepsi kalau
kamu tuh harus sibuk dan kamu harus 24 jam di depan laptop gitu ya. Oke, iya. Baru kamu tuh self improvementnya tinggi. Padahal aslinya juga enggak, teman-teman. Kita tuh bisa melakukan self improvement di tempat yang lain. Contoh nih, istirahat itu aja menurut aku itu udah salah satu bentuk dari self improvement. Kenapa istirahat jadi bagian dari itu, Kak? Karena kalau misalnya nih ada orang yang burn out banget kan, toxic banget productivity-nya, dia merasa bahwa self improvementnya itu tinggi, tapi secara tidak langsung dia tuh nggak bakal bisa mencapai potensi yang lebih maksimal gitu loh. Sedangkan kita bandingkan dengan orang yang istirahat tapi tetap produktif, dia nanti bakal nemuin jati diri dia di mana dia tuh bisa mencapai potensi maksimalnya dia gitu. Dan itu udah aku buktiin sendiri, teman-teman. Oke, Kak Sera sudah mau buktikan Yaps. sendiri. Oke, baik. Berarti banyak orang yang sebenarnya banyak menghabiskan waktu di depan komputer atau dengan kegiatan, kadang berarti itu sebenarnya bukan self improvement ya. Mereka menguras tenaga sendiri. Iya, itu kayak rutinitas yang kayak lingkaran aja nggak sih? Iya, betul-betul hanya Lari di gitu-gitu tempat. doang, kayak gitu kan. Oke, Kak, kemudian nih, menurut Kak Sera, apa satu kebiasaan kecil yang paling berdampak besar bagi pertumbuhan mental anak muda jika dilakukan secara konsisten? Menurut Kak Sera apa tuh? Oke, menurut aku adalah pentingnya check-in ke diri sendiri. Check-in tuh contohnya gini, Gimana tuh? setiap memulai hari gitu ya, atau pertengahan hari nggak apa-apa deh, teman-teman tuh at least harus tanya 1 atau 2 pertanyaan ke diri sendiri. Contoh yang aku lakukan ya, aku selalu bertanya kepada diriku sendiri, kira-kira aku hari ini butuh apa ya, atau pengen apa ya. Karena mungkin itu terkesan sepele, tapi itu adalah hal yang bikin kita itu seimbang terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin kita boleh sibuk, tapi kita juga boleh istirahat juga loh gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple itu, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kita bisa validasi diri sendiri, kira-kira kita itu butuhnya apa, terus kira-kira kita tuh pengennya apa sih. Jadi antara butuh dan pengen itu dua-duanya tuh dikabulin gitu. Butuh dan pengen gitu Iya. dikabulin. Luar biasa sekali. Kak, tips dong buat Tribuners biar untuk Tribuners terutama anak-anak generasi muda Gen Z gitu, gimana caranya kita tetap bisa menjaga mental kita agar tetap sehat? Oke, tips untuk Tribuners di luar sana dan teman-teman muda di luar sana, mungkin yang pertama, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, apalagi untuk ke psikolog tadi ya, karena keluar dari zona nyaman itu benefitnya sangat banyak. Teman-teman bisa tahu kira-kira potensi teman-teman tuh di mana, dan mungkin teman-teman yang lagi bergumul dengan kesehatan mentalnya, teman-teman bisa tahu kira-kira apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Dan jangan lupa untuk beristirahat di setiap kesibukan kalian gitu, karena istirahat itu bukan dosa, istirahat itu bukan kesalahan, tapi itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Oke, istirahat itu nggak dosa Tribuners. Kalau capek ya istirahat, Iya. itu nggak dosa kok. Kalau capek duduk gak apa-apa teman-teman. Oh, nggak apa-apa, nggak harus berlari terus setiap hari gitu ya kayak Iya. nggak harus what food sana sini sana sini. Istirahat itu penting. Jadi ketika capek, alangkah baiknya rehat dulu sejenak biar fresh lagi gitu ya. Benar. Oke, Kak Sera terima kasih sudah hadir di teman bicara kali ini. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya, aku yakin Kak Sera pasti sibuk sekali, sibuk kuliah, sibuk organisasi, ngurusin Karsa Cita. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu buat Kak Sera dan titip salam buat teman-teman Karsa Cita. Oke, aku juga mau ingin berterima kasih kepada teman bicara dan juga Tribun Jateng yang udah mengundang aku saat ini, dan Kak Elin juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin kita bisa bertemu di Lain kesempatan. Oke, terima kasih Kak Iya, Sera, sehat terima selalu. kasih. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan teman bicara episode kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan bye.